Ya bunaya, ya bunaya, hidup ini memang indah. Ya bunaya, ya bunaya, bila adab dijaga, dengarkanlah dan ingatlah nasihat yang berguna. Kan ku ingat, kan ku dengar, terima kasih ya wali. Jangan marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman. Sejak kapan Walid suka bermain bola? Baru saja. Sepertinya seru sekali. Seru. Mau ikutan? Enggak kami melihat saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Hei, siapa yang mecahin kaca jendela saya? Walid Ilham, Pak Haji. Walid Ilham. Mana? Sini kamu. Baik Pak, saya datang. Walid sih tidak hati-hati. Iya. Gimana Walid? Dimarahi sama Pak Haji? Tidak, aku hanya dinasihati oleh Pak Haji untuk berhati-hati dan tidak merugikan orang lain. Loh, kok tidak dimarahi? Kan Walid sudah memecahkan kaca jendelanya. Pak Haji tahu bagaimana cara meredam emosinya. Dan Pak Haji tahu bagaimana pesan Nabi Rasulullah SAW untuk jangan marah. Memangnya ada hadisnya bahwa kita nggak boleh marah? Ada. Beritahu kami Walid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi. Kata Nabi, la takdob, jangan marah. Dari kalimat jangan marah itu, menurut beberapa ulama, ada dua hal teman-teman. Yang pertama, bersabar, mau memaafkan. Yang kedua, bisa menahan emosinya. Maka kita bisa menahan untuk tidak keluar ucapan, bahkan perbuatan kita. Memangnya kalau menahan marah ada hadiahnya? Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius ini Walid? Serius? Ini juga ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, la takdob walakal jannah. Hadis riwayat At-Tabrani. Wah, jadi begitu ya? Tadinya padahal kita mau ikutan marahin Walid. Kok jadi marahin Walid teman-teman? Iya maaf, kan gak jadi. Teman-teman, sebenarnya Walid berbicara tentang marah. Bukan berarti Walid tidak pernah marah. Walid dulu suka marah. Tapi alhamdulillah Walid sudah bisa mengurangi marahnya. Bagaimana caranya? Dulu waktu Walid marah, Walid langsung segera pergi ke tempat wudhu. Walid langsung ambil air wudhu dan berwudhu. Lalu sholat begitu? Saat berwudhu, kan muka kita, badan kita semuanya terkena air. Rongga-rongga tubuh ini semakin mengendur dan bisa mengurangi marah kita. Kalau dengan sholat tentu lebih baik. Selain itu, apa lagi yang bisa dilakukan untuk menahan marah? Biasanya Walid diam. Diam untuk menahan marah ketika marah itu datang. Apalagi kalau ada kalimat yang membuat kita marah, Walid diam sejenak untuk tidak mengeluarkan kata apa-apa. Diam itu sama dengan tenang. Bisa juga sama, bisa juga tidak. Diam itu kata kerja, kalau tenang itu kata sifat. Jadi pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya, mengerti Walid. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Biasanya Walid untuk tahap selanjutnya, Walid mengucap kalimat ta'awudz. Kamu tahu ta'awudz? Tidak tahu. Ta'awudz itu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena marah itu bukan perbuatan baik, itu datangnya dari setan, maka kita berharap lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat ta'awudz. Coba kamu ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar. Selanjutnya, kalau kamu marah, mendapatkan marah, kamu bisa merubah posisimu. Kalau posisi berdiri seperti ini, langsung posisi duduk. Kalau duduk saja belum masih terkena marah pada diri kita, kamu bisa sandaran, tiduran seperti ini. Kalau sudah tiduran seperti ini, kan lama-lama ketiduran. Jadi lupa deh sama marahnya. Dengan merubah posisi tubuh bisa meredakan marah juga, Walid. Tentu, kalau kita rubah posisi tubuh kita, urat-urat saraf ini yang tadinya menegang, dia akan kendur, lemah, dan akan semakin rileks teman-teman. Tapi syaratnya teman-teman, jangan lupa niat dan pikiran kita. Jangan kalau kita merubah posisi kita dari berdiri, lalu sambil duduk seperti ini, lalu tiba-tiba mengejar yang memarahi kita, kita langsung kejar seperti ini. Bukan seperti itu. Lalu apalagi, Walid? Yang lebih penting lagi, mengingat-ingat keutamaan menahan marah. Kalau marah itu perbuatan yang tidak baik. Kalau marah itu bisa membuat kita stres. Kalau marah itu bisa membuang energi. Dan yang lebih berbahaya lagi, kalau marah itu menyakiti orang lain dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Ih, serem ah. Makanya tidak usah marah. Lebih baik kita bernasyid, terus kita baca puisi atau baca buku-buku yang tebal-tebal teman-teman. Baca Al-Quran saja, Walid Ilham. Betul, itu lebih baik. Marah pun hilang, pahala pun datang. Tapi ada gak sih marah yang dibolehin? Masa iya kita gak boleh marah? Kan kita manusia. Iya teman-teman, ada hadisnya, cuma panjang sekali. Walid tidak bercerita tentang hadisnya, tapi Walid kasih unjuk bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan marah yang berlebihan, dia dicaci maki oleh orang lain di sekelilingnya, bahkan dia pernah ditimpuki, Nabi tidak marah. Tapi kalau agama Allah, akidah Allah dicerca, dicaci maki oleh orang lain, Nabi marah karena Allah, ajaran Allah tidak diikuti oleh orang lain, termasuk kita. Baiklah. Intinya teman-teman, kita harus mengontrol diri kita, mengontrol perkataan kita, dan mengontrol perbuatan kita. Insya Allah. Walid mau kemana? Mau ke rumah Pak Haji. Apa itu, Walid? Ini kaca nako. Ini sebagai pengganti kaca nako yang Walid pecahkan. Ini ada di rumah. Mudah-mudahan cocok untuk menggantikan kaca yang sudah pecah. Kalau buahnya untuk kami. Ini buat Pak Haji juga. Kenapa? Sebagai hadiah. Walid cerdas. Tapi ingat ya, ini bukan nyogok loh. Iya, kami mengerti. Ya sudah, Walid harus ke tempat Pak Haji dulu sebelum waktu asar tiba. Walid ke sana dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bola milik Walid. Boleh kita mainkan gak ya? Jangan, nanti Walid marah. Kan dia baru saja menjelaskan bab tentang menahan marah. Iya juga. Ayo kita mainkan. Waduh, baru aja dipasang udah pecah lagi. Maaf. Teman-teman. Baiklah, kami datang.
Ya bunaya, hidup ini memang indah. Ya bunaya, bila adab dijaga, dengarkanlah dan ingatlah nasihat yang berguna. Kan ku ingat